A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah pasca haji dan umrah yang berbahagia. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir dalam sesi bimbingan manasik haji pasca haji dan umroh. Dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang nilai-nilai akidah dalam perjalanan ibadah umroh dan haji. Ini sekedar perkenalan lebih lanjut tentang kurikulum VT kami. Ya, ini kita awali dengan melakukan self reminder tentang diri kita dibanding luasnya alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mari sesekali kita keluar dari bumi ya ini, kemudian menyadari betapa kecilnya diri kita
dibanding alam semesta ini, kita ini adalah debunya dari debu-debu alam semesta. Maka tentu sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita mempunyai sebuah kewajiban bagaimana menjadikan hidup. Ada gunung-gunung, kemudian ada ternak dan lain sebagainya, itu adalah ayat-ayat kauniyah, ya, yang mesti kita ambil iktibar dan pelajaran agar kita akan menyadari diri kita sendiri, ya, sehingga semaksimal mungkin kita berupaya untuk menjadikan hidup dan kehidupan kita ini adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ayat-ayat qanuniyah, yaitu hukum wad'i yang dirumuskan oleh para ahli, ya, hukum. Itu juga mengacu kepada ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah, sehingga menjadi hukum positif seperti undang-undang zakat, haji, wakaf dan lain sebagainya. Berikutnya, betapa kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu tiada batas, ya, yang maha besar, maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi kita ini dikuasai, ya, secara penuh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan, ya, berbagai tuntunan-tuntunan yang disediakan, sehingga kita sebagai khalifah fil ardh ini bisa melaksanakan fungsi kita sebaik mungkin, memelihara, ya, kemakmuran kehidupan, termasuk juga, ya, mewakili Allah Subhanahu wa taala dalam memakmurkan dan mensejahterakan umat manusia ini. Betapa kecilnya dan ketidakberdayaan kita sebagai manusia, betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan betapa dahsyatnya hari kiamat nanti sebagai awal dari kehidupan kita yang abadi nanti. Dunia ini hanya tempat, ya, kita meninggal, tempat tinggal kita ada nanti di akhirat kelak, dan kita berharap bahwa tempat tinggal kita adalah tempat terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala. Kematian menjadi suatu kepastian, dan kita merindukan kematian itu adalah kematian yang husnul khatimah hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Maka untuk itu perlu kita perdalam akidah dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Di situ ada lafaz Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi sempurnakanlah haji dan umrah itu, ya, semata-mata, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi haji dan umrah, ya, suatu ibadah yang sangat mulia sebagai bukti dari kesempurnaan iman dan Islam kita. Kemudian kewajiban kita untuk menyiapkan bekal untuk melaksanakan, ya, ibadah haji ataupun ibadah umroh itu termaktub di dalam, ya, surah, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Nah, ini. Maka dengan demikian, ya, kita bisa memahami bahwa sebaik-baik bekal itu adalah bekal ketakwaan, ya. Sekalipun dalam perjalanan ibadah haji itu kita menyiapkan bekal kita, ya, baik itu bekal fisik, ya, bekal rohani, ya,
Kemudian juga bekal ilmu pengetahuan kita tentang ya ilmu manasik haji dan umroh ini. Antara lain, hikmah haji dan umroh adalah mempersaksikan berbagai manfaat spiritual dan material. Ya, ada beberapa manfaat yang akan kita peroleh di dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh ini. Menumbuhkan jiwa tauhid yang tinggi, pembentukan sikap mental dan akhlak yang tinggi, menyatukan umat wahidah, satu akidah dan satu ideologi, mengajarkan tentang sejarah, ya, sejarah pembangunan Ka'bah, sejarah ya Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan lain sebagainya. Kemudian berwawasan yang luas ya di dalam ya gerak kehidupan kita ini. Kemudian tentu belajar ya dengan ya baik ya tentang situasi dan keadaan di luar ya di tempat-tempat yang sangat bersejarah. Selanjutnya kita lihat dasar wajib haji itu walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ini adalah surah Ali Imran ayat 97. Bahwa mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang-orang yang sanggup melakukan perjalanannya ke Baitullah. Barang siapa mengingkari ya kewajiban haji ini, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya ya dari alam semesta ini. Syarat haji, Islam balik, berakal sehat, merdeka, bukan budak, istita'ah. Apabila kelima syarat ini terpenuhi ya secara sempurna ya, maka kita wajib haji. Tapi kalau tidak, maka gugurlah kewajiban haji seseorang. Ini bisa kita lihat di dalam gambar ini tempat pelaksanaan ibadah haji ya. Mulai dari pemondokan ya, kemudian ya bergerak ya ke Mina sekitar 7 km, lalu wukuf di Arafah yang jaraknya 12 km lebih kurang. Setelah itu mabit ya, di Musdalifah ya untuk mempersiapkan melempar jumrah ya, itu jaraknya 9 km dan bergerak lagi sekitar 5 km ke Mina untuk melaksanakan melempar jumrah dan nanti kembali ke Makkah untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Ini anjuran melaksanakan ibadah umroh itu terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 158. Inna safa wal marwata min sya'airillah wa man hajjal baita wa i'tamara wala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian dari syiar Allah. Maka siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Nah, ini rukun umroh ya, ihram, tawaf, sa'i, tahallul dan tertib. Ini beda dengan rukun haji, di mana di dalam rukun haji itu tersebut ada wukuf ya di Arafah, kemudian ada ibadah melempar jumrahnya. Ini arti akidah secara bahasa dan istilah. Ya, akidah itu berasal dari kata akada dalam bahasa Arab ya, yang secara harfiah berarti mengikat atau mengikat dengan erat. Dalam konteks agama, akidah mengacu pada keyakinan atau kepercayaan yang mendasar dan kokoh yang melekat dalam hati
seseorang. Arti akidah secara bahasa dan istilah, ya. Nah, ini secara istilahnya, akidah merujuk pada sistem keyakinan atau doktrin dalam agama. Ya, tentu dalam Islam istilah akidah mengacu pada keyakinan yang diterima oleh umat muslim sebagai landasan inti dari agama mereka. Ini mencakup keyakinan tentang Allah, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, malaikat, hari kiamat, dan takdir baik dan takdir buruk. Nah, kemudian menjadi rukun iman bagi kita. Hakikat akidah dalam konteks agama kita, agama Islam, merujuk pada inti atau esensi keyakinan yang melekat dalam hati ya, kita sebagai seorang muslim. Akidah merupakan fondasi atau landasan utama dalam kehidupan seorang muslim karena keyakinan yang kuat terhadap prinsip-prinsip akidah akan mempengaruhi pandangan hidup, sikap, dan tindakan kita. Nih. Yang pertama kita lihat ya tauhid, aspek tauhid. Tauhid adalah hakikat akidah yang paling mendasar ya dalam Islam. Ini adalah keyakinan akan keesaan Allah dalam segala aspek termasuk keberadaannya, ya, eksistensinya, sifat-sifatnya, hak-haknya sebagai Tuhan yang Maha Esa. Tauhid melibatkan keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Allah adalah pencipta dan pengatur alam semesta ini. Kemudian hakikat berikutnya, ya, tauhid adalah hakikat akidah yang paling mendasar. Ya, ini akidah itu ibarat pondasi. Pondasi kita atas keyakinan yang kita ikrarkan dalam bentuk dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, tiang-tiangnya itu ada salat, ada zakat, ada saum, ya, ada haji. Nah, kemudian dinding-dindingnya itu ada itulah seluruh aspek di dalam kehidupan kita. Aspek ya, ekonomi, aspek kebudayaan, ya, aspek politik atau siasah, ya, ekonomi, ya, apalagi pendidikan dan lain-lain sebagainya. Maka puncaknya itu adalah ya al-jihadu, kesungguhan kita untuk membuktikan keyakinan kita yang buahnya itu adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia, sehingga ya, pengamalan kita ya, terhadap ajaran-ajaran agama kita itu bisa memberikan rahmat bagi segenap alam semesta ini. Nah, inilah menunjukkan bahwa Islam itu universal, ya, rahmat bagi seluruh alam. Baik itu dari segi masa, dari segi tempat, juga dari segi sistem yang ada. Ya. Lanjutan hakikat akidah adalah proper truth, ya, proper truth, ya, nubuah. Di mana hakikat akidah ini melibatkan keyakinan bahwa Allah telah mengutus para nabi dan rasul sebagai utusannya untuk membawa wahyu dan petunjuk kepada umat manusia. Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai nabi terakhir dan segala sesuatu yang diwahyukan kepadanya dalam Al-Quran adalah sumber hukum utama bagi umat Islam. Selanjutnya tentang akhirat. Nah, hakikat akidah ini berkaitan dengan keyakinan akan kehidupan setelah mati. Muslim meyakini bahwa setiap kematian akan ada kehidupan yang abadi nanti di akhirat, di mana amal perbuatan di dunia ini akan dinilai dan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan baik ataupun buruk yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian al-qadar, hakikat akidah yang berkaitan dengan takdir dan takdir Allah terhadap segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini.
Nah, kita sebagai seorang muslim meyakini bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Ya. Nah, segala sesuatu terjadi atas kehendak dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai kesimpulan, hakikat akidah merupakan inti dari keyakinan Islam, ya, yang harus dipegang teguh oleh setiap umat muslim. Dalam agama kita, agama Islam, pemahaman yang kuat terhadap hakikat akidah merupakan fondasi penting untuk kehidupan spiritual dan praktik ibadah seorang muslim. Keyakinan ini membentuk pola pikir, moralitas, dan perilaku yang sejalan dengan ajaran agama dan tujuan hidup keakhiratan kita, yaitu ya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganjaran surganya. Nilai-nilai akidah dalam perjalanan ibadah haji dan umroh. Bisa kita lihat pertama tauhid, ya. Nilai akidah, ya, fundamental dalam Islam adalah keyakinan akan keesaan Allah. Nah, kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selama ibadah umroh, ya, jemaah diperintahkan untuk mengarahkan ibadah mereka hanya kepada Allah, ya, dan meningkatkan kesadaran akan kebesarannya. Nah, kita tidak ada yang kita cari dalam ibadah haji, ibadah umroh, dan juga ibadah-ibadah lainnya kecuali hanya semata-mata mengharap ridho Allah. Dan itu sudah kita ikrarkan, ya, di dalam doa iftitah, ya, itu sudah kita ikrarkan. Apa ikrar kita? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ini. Selanjutnya, aspek ketaatan. Nah, aspek ketaatan ini, ibadah umrah melibatkan ketaatan yang tulus terhadap perintah Allah dan tindakan yang ditetapkan oleh Rasulullah. Ya, kita jamaah umrah ataupun haji, ya, Bapak Ibu yang sudah haji, sudah umrah harus tetap berusaha untuk melaksanakan setiap rukun dan tata cara umrah dengan keikhlasan dan kesungguhan, termasuk nilai-nilai yang ada dalam setiap, ya, amalan-amalan yang dilakukan. Ini harus taat kita. Nah, begitu kita taat, ya, jangan sampai ada rukun yang tertinggal, ada kewajiban yang tertinggal, ya, ada larangan-larangan, ya, yang terkerjakan oleh kita, ya, kita sangat berhati-hati dan waspada. Itu menunjukkan ketaatan. Kemudian sabar, ya. Selama perjalanan ibadah haji atau umroh, mungkin menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, seperti kelelahan fisik, cuaca yang panas, atau kerumunan orang, ya, berdimpit-dimpit, berdesak-desakan. Nah, nilai sabar sangat penting dalam menghadapi semua ini. Nah, kita diajarkan untuk selalu bersabar, ya, dalam menjalankan ibadah dan menjaga kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawakal. Tawakal, nilai tawakal yaitu mengandalkan sepenuhnya kepada Allah. Ya, menjadi penting dalam perjalanan, ya, ibadah haji atau ibadah umrah. Ya, kita belajar untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada dunia material dan sepenuhnya mengandalkan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Memang kita membawa bekal, tapi jangan, ya, kita mempertuhankan bekal kita, tuhankan kekuatan fisik kita, harta kita. Jangan. Nah, buktinya dalam perjalanan ibadah umroh ini atau haji banyak sekali ujian-ujiannya, ya. Kalau kita sombong dari awal nanti diuji, ya. Kalau kita membanggakan harta nanti bisa saja nanti harta kita hilang, tidak bertemu, ya. Kalau kita andalkan sombongkan kekuatan fisik kita, bisa jadi sehat-sehat kita, sekuat-kuat kita, nanti dalam perjalanan ibadahnya kita akan sakit, kita akan lemah, kita akan butuh, ya, bantuan orang lain, ya, butuh pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Dan cukuplah Allah
Nah, kita berserah diri. Nah, ini. Kemudian kesederhanaan. Ibadah haji umroh mengajarkan kita nilai-nilai kesederhanaan dan pengendalian diri kita. Nah, jangan berfoya-foya atau berlebihan, ya, tetapi tetap menjaga sikap rendah hati dan bersyukur, ya, atas rahmat dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah ini. Mendengarlah dengan sabar, berbicaralah dengan bijaksana, berdirilah dengan tegar, bersikaplah dengan sederhana. Ini sebuah kata-kata hikmah yang patut kita dalami, ya, kita resapi dengan baik. Ini yang sampai kita membanggakan harta. Ya, ibadah kita, ya, jangan sampai dirusak oleh sikap pamer dan lain-lain sebagainya. Ini ada lagi kata hikmah, lebih baik sendiri dalam taat daripada beramai-ramai dalam maksiat. Ya, nah, ini mengajarkan kita untuk taubat. Ya, haji umroh momen terbaik bagi kita untuk taubat, memperbaiki diri. Kita diminta untuk merenungkan dosa-dosa kita, memohon ampun kepada Allah, berkomitmen untuk hidup, ya, dalam ridha Allah dan mempertahankannya setelah kembali ke tanah air. Kemudian ukhuwah terakhir, ya, nilai ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim sangat ditekankan dalam ibadah haji ataupun ibadah umroh, agar kita saling mencintai, saling menghormati, saling membantu, saling mendukung satu sama lain, tidak nafsi-nafsi, ya. Nah, ini betapa, ya, kita berada, ya, dalam kumpulan, ya, lautan umat manusia ketika kita tawaf dan lain-lain sebagainya, termasuk wukuf di Arafah, itu menunjukkan bahwa kita dipersatukan dalam satu keyakinan yang sama sebagai seorang yang beriman dan sebagai seorang muslim yang baik. Mari kita saling maaf-maafkan, saling bantu-membantu, ya, tidak merasa apa kita yang terbaik, ya, pendapat kita yang benar, tapi kita belajar bagaimana bertoleransi, ya, hidup dalam waktu yang lama, ya, dalam suatu kelompok yang karakter anggota kelompoknya itu, ya, berbeda-beda dengan latar belakang asal yang berbeda-beda, budaya, adat, ya, latar belakang pendidikan dan lain sebagainya. Jangan sampai merusak, ya, ibadah kita, persaudaraan kita, ya. Ini harus kita jaga dengan sebaik mungkin. Kita harus tetap bersatu, ya, jangan bercerai-berai. Inilah beberapa nilai-nilai akidah yang perlu kita hayati dalam perjalanan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Ya, setiap jamaah haji dan umroh, apalagi yang sudah haji, yang sudah kembali haji dan umroh, tentu mempunyai pengalaman dan pemahaman yang unik sesuai dengan tingkat pemahaman, ya, masing-masing. Tentu kita harapkan, ya, nanti kembali, ya, hidup bermasyarakat, ada keteladanan, ada uswah, sehingga kesolehan pribadi ini bisa menular menjadi kesolehan sosial, tampak dalam kehidupan sehari-hari, akidahnya bersih, ibadahnya benar, kemudian hubungan sosialnya dengan tetangga, dengan kaum muslimin yang lain, yang fakir dan miskin, itu tetap terjaga. Diberikan kelebihan oleh Allah, bersyukur, dan kemudian ada kemauan untuk berbagi kepada sesama. Demikian, terima kasih, banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.